Shalom jemaat dikasih Tuhan. Mari saat ini bersama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita ambil saat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita boleh tanggalkan dulu sejenak segala aktivitas kita, sehingga kita benar-benar bisa fokus ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepadanya. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menyertai setiap kita, menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kudus itu hadir di tengah-tengah setiap kita, di rumah kita, di tempat saat ini kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita sungguh-sungguh boleh merasakannya. Kita boleh sungguh-sungguh menikmati kekudusan Tuhan, kehadiran Tuhan ini. Saudara, mari saya mau ajak kita saat ini, kita mau datang menyembahnya, kita meninggikan namanya, Allah yang Maha Kudus. Katakan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang. Penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan.
segenap hati kita kembali menyanyikan pujian ini. Melihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Mari dengan hati yang bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari bersama-sama angkat tangan kepada Allah Maha Kudus. Kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari nikmati hadirat Tuhan saat ini. Kuduslah Tuhan. Sekali lagi, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang menciptakan setiap kami, dan Engkau Allah yang menebus kami, menyelamatkan kami. Betapa indahnya ketika kami saat ini boleh berada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh menikmati kekudusan-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ada momen-momen seperti ini kami boleh menyembah-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Tuhan, di dalam hadirat-Mu terletak kekuatan hidup kami. Terletak semangat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami boleh supaya kami dalam keseharian kami mau tetap terus mencari Tuhan, Allah yang Maha Kudus itu, dan mengizinkan kekudusan Tuhan memenuhi hati kami dan boleh mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan berkat di dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan, dan secara khusus untuk firman Tuhan yang akan kami dengar nantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama dengan gereja di seluruh sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita.
yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan Dia juga adalah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan setiap kita. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Mari kita mau mengecap, kita mau melihat betapa baiknya Tuhan kita itu. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Mari tepuk kanan kiri kita, bilang Tuhan itu baik. Amin. Mari saat ini kita mau kembali bersyukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lagi syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
mengasihi setiap kita, yang senantiasa memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman dari Tuhan yang sangat mengasihi kita itu. Saudara, mari kita boleh mempersiapkan hati kita dengan baik. Dan mari kita juga mau menyatakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa setiap kita di hadapan-Nya. Kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu dengan sikap doa kita. Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pertolongan Tuhan agar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh sungguh kami mengerti
dan juga boleh menolong kami mendengarkan suara dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan yang hina dina ini. Mohon Engkau yang layakkan, dan Roh Kudus yang memimpin kami semua dimanapun kami mendengarkan atau mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk kita renungkan bersama adalah berani berubah. Tentu yang dimaksud dengan berubah di sini adalah suatu perubahan yang membuat kehidupan kita lebih baik dan lebih memuliakan Tuhan, lebih menyenangkan hati Tuhan, dan juga bisa membawa pengaruh yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita, menjadi terang, menjadi geram, dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Saya akan membacakan dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 dan 2 saja terlebih dahulu, karena di dalam tema hari ini kita akan mengeksposisi tokoh seorang raja yang bernama Yosia. Demikian firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 dan 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudara sekalian, dari tokoh Raja Yosia ini, kita akan belajar bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang berani berubah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, yang pertama, kita akan belajar untuk berani berubah meskipun tantangan sangat berat yang akan kita hadapi. Hal ini kita lihat dari Yosia, Raja Yosia. Di ayat 1 dikatakan dia berumur 8 tahun ketika diangkat menjadi raja. Saudara, tentu umur 8 tahun menjadi satu umur yang sama sekali belum mempunyai pengalaman dan tidak bisa mempunyai pengaruh apapun di dalam kehidupannya. Ini adalah tantangan yang pertama, yang masih kanak-kanak yang belum tahu apa-apa. Tetapi seiring menanjak waktu, Yosia terus belajar, dan akhirnya bisa mempunyai satu sikap yang berani berubah dan membawa perubahan bagi bangsanya, bangsa Yehuda, bahkan bangsa Israel. Jadi kita harus ketahui konteks sejarahnya. Pada waktu itu bangsa Israel terpecah menjadi dua setelah Raja Salomo dan keturunannya pecah jadi dua, satu menjadi bangsa Israel, satu menjadi bangsa Yehuda. Sebenarnya mereka adalah satu bangsa yang awalnya adalah bangsa Israel. Nama Israel adalah nama lain dari Yakub yang mempunyai 12 anak, dan kemudian 12 anak inilah yang nantinya menjadi bertambah banyak menjadi bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain usia yang baru 8 tahun, Yosia juga harus menghadapi masalah yang ditinggalkan oleh kakeknya Raja Manasye dan ayahnya sendiri Raja Amon. Kita lihat dulu dari kakeknya. Di dalam catatan tentang kakeknya, 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai 7 dikatakan Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya, dan seterusnya. Ayat 6 dikatakan, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan ia menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal.
ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya, yaitu sakit hati Tuhan. Bayangkan saudara, Alkitab sampai mencatat kakeknya Raja Manasye menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, ayat ke-7 dikatakan ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Jadi saudara-saudara, rumah Allah harusnya menjadi tempat ibadah kepada Tuhan Allah yang benar, sekarang diganti dengan menyembah kepada patung berhala. Itulah konteks Raja Manasye. Memang saudara, pada akhir hidupnya Manasye ini pernah berbalik kepada Tuhan. Itu pun karena dia sudah ditawan oleh Raja Asyur. 2 Tawarik 33 11-13 dikatakan Tuhan mendatangkan kepada panglima-panglima tentara Asyur yang menangkap Manasye. Lalu kemudian dia dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawa ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Tetapi saudara, apa yang dilakukan sebelumnya sudah mempengaruhi bangsa Yehuda. Banyak di antara mereka, walaupun Manasye berbalik kepada Tuhan, banyak di antara mereka tetap menyembah kepada berhala-berhala. Celakanya saudara-saudara, ayah Raja Yosia atau anak dari Manasye, yaitu Raja Amon, lebih jahat lagi daripada Manasye, sang kakek dari Yosia. 2 Tawarik 33 21-25 dicatat tentang kejahatan Raja Amon. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia memerintah 2 tahun saja. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istana. Ayat 25, tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Jadi saudara-saudara, dari sisi usia yang sangat muda dan latar belakang apa yang dilakukan kakeknya Raja Manasye dan ayahnya Raja Amon menjadi satu warisan yang buruk dan permasalahan yang sangat berat bagi Yosia yang begitu muda. Namun seiring berjalan waktu dan menanjak dewasa, Raja Yosia ini dia tetap teguh, mampu menjadi seorang raja. Dia tidak menyerah, dia tidak menolak, dia tidak mengundurkan diri, dia tetap maju. Tetapi bedanya, dia tidak mau lagi mengikuti jejak ayah dan kakeknya. Dia memilih untuk berani berubah dan untuk melakukan perubahan yang besar bagi bangsanya yang sudah jatuh begitu dalam karena perbuatan kakeknya dan ayahnya. Jadi saudara, dari sini kita belajar tantangan dan kesulitan yang begitu besar tidak menjadi alasan bagi Yosia untuk tidak berani berubah. Justru tantangan dan kesulitan yang besar ini menjadi satu gerakan di dalam hatinya, panggilan di dalam hatinya untuk berani berubah dan mengadakan perubahan besar bagi bangsanya Yehuda, bahkan bagi bangsa saudaranya Israel. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Ketika kita mau berubah menjadi lebih baik, apakah kita menunggu dulu situasi kondisi lebih baik? Misalnya saya yang bekerja di perusahaan, contoh ya saudara. Saudara pegawai sebuah perusahaan. Mungkin saudara punya supervisor atau punya manajer yang lebih disiplin, yang lebih tegas, atau yang kadang-kadang suka memarahi saudara. Lalu apakah saudara mau berubah menjadi lebih baik? Atau saudara mengatakan,
tunggulah kalau dia sudah baik sama saya baru menunjukkan kinerja yang lebih baik. Atau di tengah tantangan dan kesulitan apapun di kantor saudara, saudara tetap punya tekad, saya mau tetap menjadi lebih baik. Walaupun bos jahat terhadap saya, walaupun situasi kondisi tidak menguntungkan bagi saya tetap mau rajin bekerja, tidak terlambat, tidak korupsi waktu, apalagi korupsi uang perusahaan. Ini satu contoh, saudara. Lalu kita pernah mendengar juga, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kalau dia baik sama saya akan lebih baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya akan jahatnya lebih berlipat, atau 2 kali lebih jahat dari dia. Berarti saudara, ingin menjadi lebih baik, atau justru menjadi lebih buruk? Atau dia mau menjadi lebih baik, kalau ada kondisi situasi yang lebih baik? Beda dengan Yosia. Dia memilih untuk berani berubah. Dia memilih untuk menjadi lebih baik. Dia memilih untuk memuliakan nama Tuhan. Justru karena ada tantangan dan kesulitan yang besar, menjadi satu dorongan, menjadi satu panggilan bagi dia untuk berani berubah. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita teringat misalnya kisah Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual kepada Potifar. Lalu dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara. Apa yang terjadi? Di tengah dia menjadi budak, di tengah dia menjadi narapidana, dia tetap menjadi pribadi yang baik dan berusaha melakukan yang terbaik dan berani berubah dari situasi kondisi mental seorang budak, mental seorang narapidana, tetapi dia merubah itu menjadi satu karakter, melakukan segala talenta yang terbaik yang bisa dia lakukan apapun situasinya, apapun jabatannya, apapun kondisinya pada saat itu. Sadrak, Ishak, Abednego, Daniel, anak-anak muda yang berada di dalam pembuangan, situasi kondisi sangat buruk, menjadi orang jajahan, menjadi orang buangan, menjadi tawanan, tetapi mereka memilih bersikap untuk menjadi yang terbaik. Mereka bisa merubah keadaan situasi sampai orang-orang di Babel mengakui Tuhan Allah mereka. Dan dengan itu mereka mendapatkan jabatan yang tinggi. Memang semua adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, mereka sendiri punya tekad untuk berani berubah walaupun tantangan dan situasi sangat sulit. Berikutnya saudara sekalian, bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang berani berubah untuk kemuliaan Tuhan? Dari eksposisi Raja Yosia, kita akan melihat bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itulah yang menghasilkan perubahan yang memuliakan Tuhan. Hal ini jelas sekali di dalam kehidupan Raja Yosia. Ayat 2-3 bagian A dikatakan, ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti apa yang dilakukan Daud, nenek moyangnya, tanpa menyimpang dari hukum Allah. Pada tahun ke-8 masa pemerintahan Yosia sebagai raja, ia mulai mengikuti Allah yang disembah Daud, nenek moyangnya. Jadi saudara, waktu dia umur 8, dia masih mendengar-dengar tentang kisah kakeknya dan ayahnya. Dia mungkin masih diajari oleh para pembantunya, dan kemungkinan besar peran yang terbesar menolong dia bertumbuh menjadi anak yang begitu baik adalah ibunya yang mengajari dia berbagai situasi, pengalaman-pengalaman buruk daripada ayahnya dan kakeknya, pengalaman-pengalaman buruk daripada bangsa Yehuda dan Israel yang menyembah berhala dan sebagainya. Dia serap itu semua sampai kemudian dikatakan pada tahun ke-8, berarti usianya yang ke-16, dia mulai mengikuti Allah yang disembah Daud, nenek moyangnya. Dan saudara, kata segenap mengasihi Tuhan dengan segenap hati ini dicatatkan di dalam kehidupan Raja Yosia, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25. Jadi 2 Tawarik ada mencatat tentang kisah raja-raja bangsa Israel dan Yehuda. Di dalam Raja-Raja juga mempunyai catatan yang sama. Di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25 dikatakan, sebelum dia, yaitu Raja Yosia,
Tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Jadi saudara sekalian, Raja Yosia dicatat berbalik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan kata depan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya. Mulai dari hati saudara-saudara sekalian. Dan tadi di ayat 2 dan 3 itu ada 2 kali nama Daud dicatat. Dia mengikuti apa yang dilakukan Daud. Kemudian dia mulai mengikuti Allah yang disembah Daud. Kita ingat kembali saudara, pada waktu Daud dipilih Allah dan disuruh oleh Allah menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud, maka Nabi Samuel mencari anak Isai. Kemudian menemukan anak Isai yang bernama Eliab, abangnya dari Daud. Lalu Samuel berpikir, wah ini orang gagah perkasa. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7 dikatakan, ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah saudara-saudara sekalian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengan kata lain saudara sekalian, pada waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan melihat hati daripada Daud. Ada kecenderungan hati yang mau menyenangkan Tuhan dengan segenap hati. Ada kecenderungan ingin memakai hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan di dalam hatinya. Dimulai dari sana, saudara-saudara, kemudian Daud dikenal sebagai raja yang paling dikenang oleh bangsa Israel karena hubungan dan relasinya dengan Tuhan. Meskipun Daud juga jatuh bangun, tetapi hatinya selalu berpaut, selalu mau berbalik kepada Tuhan dan menyesali perbuatannya yang salah. Saudara-saudara sekalian, kitab Amsal juga mengingatkan kita di dalam pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mulai dari percaya dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mulai dari segenap hati, saudara. Percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan menolong kita. Kita mengakui dia dalam segala tindak tanduk perbuatan kita. Kita mohon Tuhan yang menyertai, memimpin. Maka dikatakan Tuhan akan meluruskan jalan. Tuhan akan menolong saudara dan saya menjadi berani berubah untuk berjalan di jalan Tuhan. Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat yang sebenarnya ingin mencoba Yesus, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Maka Yesus menjawab di dalam Matius 22 ayat 37-38. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus merangkumkan segala hukum Taurat, segala perintah-perintah Tuhan yang mestinya dilakukan oleh manusia, dimulai dengan kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dimulai dengan segenap hatimu. Semua perbuatan baik, semua perubahan untuk memuliakan Tuhan dimulai dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Inilah pula yang tadi kita baca tentang Raja Yosia. Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua perbuatan,
semua perubahan yang kita lakukan untuk lebih baik dimulai dulu dari segenap hati seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara, Yosia yang sudah mengasihi Tuhan, yang bertekad mengikuti Tuhan seperti Daud, yang dipilih karena Tuhan melihat hatinya. Yosia yang juga dicatat mempunyai segenap hati untuk mengasihi Tuhan. Maka sepanjang hidup Raja Yosia, hatinya itu terus berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu yang terbaik, untuk mau memuliakan Tuhan, untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Dia menjadi berani berubah dan melakukan banyak perubahan dalam kehidupan bangsa Yehuda dan Israel. Kita lihat satu persatu, saudara sekalian. Di dalam ayat berikutnya, 2 Tawarik 34 ayat 3-7. Perubahan yang pertama dilakukan oleh Yosia, yaitu menghancurkan dan membersihkan semua penyembahan berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik di Yehuda maupun di Israel. Ayat 3 dikatakan pada tahun ke-8 masa pemerintahan Yosia sebagai raja, ia mulai mengikuti Allah yang disembah Daud nenek moyangnya. Pada tahun ke-12 pemerintahannya, ia mulai memusnahkan bukit-bukit pengorbanan, patung-patung Asyera, berhala yang dipahat dan patung yang dicetak dalam tuangan dari Yehuda dan Yerusalem. Dan seterusnya. Ayat 5 dikatakan, begitulah cara Yehuda menyucikan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 6 dikatakan, Yosia juga melakukan hal yang sama di kota Manasye, Efraim, Simeon, dan sepanjang jalan ke kota Naftali. Ayat 7 disebutkan di seluruh negeri Israel. Kemudian dia kembali ke Yerusalem. Jadi saudara, dia membersihkan itu semua, berhala-berhala, memusnahkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya di negerinya Yehuda, tapi dia juga berpengaruh di negeri Israel. Luar biasa sekali saudara. Dan itu masih usia yang sangat muda. Dia mengikut Tuhan seperti Daud, dikatakan pada tahun ke-8, berarti usia 16. Kemudian dia setelah bertekad mengikut itu, dia terus berpikir, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama kali pembaharuan yang harus berani saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka pada tahun ke-12, berarti usia dia yang ke-20, tahun 12 pemerintahannya, dia membersihkan penyembahan berhala. Nah saudara sekalian, Yosia melakukan itu bukan tanpa tantangan, sebab itu dilakukan sekitar 6 tahun untuk membersihkan penyembahan berhala itu. Dari mana kita tahu? Ayat berikutnya dikatakan pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai pentahiran negeri dan rumah Tuhan. Berarti pada tahun ke-18 baru selesai dia membersihkan segala penyembahan berhala. Dengan kata lain, dari tahun 12 ke tahun yang ke-18 itu ada sekitar 6 tahun untuk satu persatu tempat, kota, rumah ibadah, dan berbagai tempat dibersihkan semua, diperiksa satu persatu dengan giat, dengan seksama, dibersihkan semua. Pasti banyak tantangan dan hambatan. Memang tidak dicatat secara detail di Alkitab, tapi saya percaya dia pasti menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak penolakan. Tapi dia terus maju, terus maju. 1 tahun belum berhasil, tidak putus asa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak putus asa. 5 tahun, 6 tahun, terus melakukan sampai semua bersih dan tahir. Inilah saudara sekalian yang dilakukan Raja Yosia. Kenapa hatinya begitu berkobar-kobar? Karena dia mempunyai kecondongan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mempunyai kecondongan untuk menyenangkan Tuhan. Dan dia melihat yang harus dirubah, dia harus berani dulu menyingkirkan, membersihkan segala penyembahan berhala. Berikutnya saudara, perubahan yang kedua. Setelah dia membersihkan semua penyembahan berhala itu, maka dia memperbaiki rumah Tuhan. Kita lihat kelanjutannya di pasal 34 ayat 8 sampai 13, di sana dikatakan,
pada tahun ke-18 dari pemerintahnya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, dia menyuruh Safan bin Azalia dan Masea, penguasa kota, serta Yoa bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia, yang menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal di Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja. Dan seterusnya dikatakan untuk membetulkan dan memperbaiki rumah Allah. Jadi perubahan kedua, dia berani untuk membersihkan segala berhala, lalu setelah bersih, maka dia harus memperbaiki rumah Allah. Yang sudah banyak sekali patung-patung dan sebagainya itu harus dibersihkan, tapi diperbaiki. Dibongkar semuanya yang berbau berpenyembahan berhala, untuk dibetulkan kembali. Dan itu membutuhkan dana yang besar. Dia berani untuk memikirkan caranya mendapatkan dana. Dikatakan tadi dikumpulkan dari banyak orang, bahkan dari negeri Israel. Dikumpulkan itu semua. Nah, sekali lagi saudara, gampang nggak? Tidak saudara. Mencari dana itu tidak mudah saudara sekalian. Tapi Yosia tidak menyerah untuk mengadakan perubahan ini. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga saudara, perubahan apa yang dilakukan oleh Yosia? Dengan dia memperbaiki rumah Tuhan itu, para pekerja yang bekerja, memperbaiki, membongkar dan sebagainya. Akhirnya saudara, diceritakan mereka menemukan hukum Taurat Musa yang hilang itu saudara sekalian. Nah saudara, kalau diceritakan hukum Taurat Musa, biasanya kita mengacu kepada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mungkin juga dilanjutkan dengan kitab Yosua. Rupanya saudara, karena penyembahan berhala, karena begitu banyaknya patung-patung yang ada di rumah Allah, karena akibat ulah daripada kakek dan ayahnya, kitab Taurat Musa yang begitu berharga itu sudah hilang saudara, dan dilupakan, disepelekan, tidak ada yang memikirkan, tidak ada yang memperhatikan. Dengan adanya perbaikan rumah Allah itulah Tuhan beranugerah itu ditemukan kembali. Luar biasa sekali saudara sekalian. Setelah ditemukan kitab Taurat Musa itu, lalu kemudian singkat cerita itu dibacakan kepada Raja Yosia. Nah saudara-saudara, dicatat di pasal 34 ayat 19 dan seterusnya demikian saudara. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitra negara itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Saudara, memang di dalam kitab Taurat Musa Tuhan sudah berjanji, jika mereka tetap setia menaati Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka. Tetapi mereka jika berubah setia menyembah kepada berhala-berhala, Tuhan akan menghukum mereka dengan murka Tuhan. Ini membuat Yosia menjadi sadar, menjadi peka akan dosa bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Dia tidak merasa sombong bahwa dia sudah membersihkan berhala-berhala. Dia tidak merasa sombong bahwa dia sudah memperbaiki rumah Tuhan. Dia tidak merasa itu cukup. Dia tidak berkata, ya enggak, pasti Tuhan enggak hukum lah, kan saya sudah melakukan yang terbaik sebelumnya. Tidak saudara, dia sadar dan peka. Dosa dari nenek moyangnya harus dibereskan. Dia harus meminta petunjuk Tuhan. Maka mereka mencari seorang nabi. Nah, di sana dikatakan mereka mencari seorang nabi, ya, seorang nabi perempuan. Nah, kemudian nabi itu mengatakan karena Raja Yosia yang rendah hati, yang bertobat dan sebagainya, maka Tuhan tidak akan
menghukum mereka. Luar biasa sekali, bukan? Setelah mereka mendapatkan kabar petunjuk Tuhan dari seorang nabiah, nabi perempuan itu, maka saudara, di ayat 31 sampai 33 dicatat demikian. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatkannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya. Dicatat lagi saudara, kata segenap hatinya, dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 32 dikatakan dia menyuruh semua orang ikut dalam perjanjian, mau taat dan setia kepada Tuhan. Ayat 33 dikatakan Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah Israel dan menyuruh semua yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Berarti saudara, ayat ini mengindikasikan walaupun dia sudah melakukan pembersihan sebelumnya, masih ada sisa-sisa orang yang menyembah kepada dewa-dewa dan berhala. Maka disimpulkan di ayat yang ke-33 luar biasa sekali. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikut Tuhan Allah nenek moyang mereka. Luar biasa saudara. Yosia yang berani berubah, melakukan perubahan dan membawa pembaharuan kepada seluruh orang Yehuda dan Israel, yang dikatakan sepanjang hidup Yosia dia mempunyai pengaruh. Ada Raja Yosia yang setia, ada Raja Yosia yang mengajak kita berjanji mengikut Tuhan dengan setia. Mari kita jangan menyimpang di dalam mengikut Tuhan. Mari kita tetap setia. Karena Raja ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Karena Raja ini begitu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Raja ini menjadi contoh dan menjadi model, menjadi pemimpin yang dihargai, yang diikuti oleh rakyatnya. Luar biasa sekali perubahan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Yang terakhir saudara sekalian, yang dilakukan perubahan oleh Yosia setelah mereka menemukan kitab Taurat Musa ini, mereka membaca di dalam kitab Taurat Musa ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Paskah. Dan ini menarik sekali karena dicatat di dalam ayat yang pertama, lalu pasal yang 2 Tawarik pasal 35, ayat yang pertama dikatakan demikian. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Mengapa ini istimewa sekali? Ayat 16 dan 19 dikatakan, demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan, sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Ayat 18, ini istimewanya perayaan Paskah yang diadakan Yosia. Ayat 18 mengatakan, Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Nah saudara-saudara sekalian, dia melakukan perayaan Paskah yang besar-besaran, yang sebelumnya tidak pernah dirayakan oleh banyak raja, saudara. Kenapa peristiwa Paskah ini penting, saudara? Karena Paskah mengingatkan bahwa mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka menjadi satu bangsa yang besar yang disebut bangsa Israel. Dibebaskan dari perbudakan Mesir, dibawa keluar di padang gurun, dan di padang gurun itu Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka, yaitu Tuhan mau menjadi Tuhan mereka, dan mereka diangkat menjadi umat Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan. Terjadi peristiwa Paskah di dalam Taurat Musa. Memang Tuhan sudah berfirman untuk selalu diperingati, diajarkan, diceritakan berulang-ulang kepada anak cucu bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, inilah perubahan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Yosia sangat berani berubah.
meskipun banyak tantangan dan kesulitan. Yosia melakukan perubahan demi perubahan yang semuanya dengan jelas menunjukkan bagaimana dia hendak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Hatinya terus dipenuhi dengan satu semangat yang berkobar-kobar untuk melihat perubahan-perubahan apa lagi yang diperlukan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau sudah melakukan pembersihan, apa lagi harus berubah? Melakukan perbaikan rumah Allah. Kalau sudah membersihkan berhala-berhala, memperbaiki rumah Allah, apa lagi setelah menemukan hukum Taurat? Maka yang harus berubah adalah pertobatan hidup, memohon petunjuk Tuhan. Setelah itu apa lagi yang harus berubah? Yaitu membuat satu tekad perjanjian mengikut Tuhan dengan setia. Setelah itu masih kurang, apa lagi harus berubah? Mengadakan perayaan Paskah, mengingat kebaikan Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan seterusnya, dan seterusnya. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dan memang saudara, di dalam akhir hidupnya, sayang sekali Yosia harus mati karena dia maju berperang melawan raja, seorang raja yang hendak memerangi mereka. Akhirnya dia kena panah dan dia mati. Nah saudara sekalian, tapi di dalam Tawar itu dicatat bahwa Nabi Yeremia membuat syair ratapan untuk mengenang Yosia. Memang kita harus waspada juga karena di dalam kematian Yosia itu dikatakan dia tidak mengindahkan bahwa kalau dia maju perang, dia akan terkena celaka atau akan mati, saudara. Nah, mungkin dia terlalu semangat ingin membela bangsanya dan bangsa Israel. Ada satu titik menjadi satu kelemahan bagi dia. Tetapi di dalam keseluruhan hidupnya dan di dalam catatan akhir hidupnya setelah dia meninggal, dia diratapi, dia dikenang. Dia bahkan dituliskan syair-syair ratapan oleh nabi yang terkenal. Karena dia telah berani melakukan perubahan dan dia memperbaharui, mereformasi kehidupan bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Kembali berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mohon Tuhan memampukan kita untuk berani berubah menjadi lebih baik, melakukan perubahan demi perubahan yang diperlukan untuk terus dapat memuliakan Tuhan. Apakah hati kita lebih cenderung, lebih condong mau menyenangkan Tuhan sehingga membuat hati kita terus digerakkan untuk mau berubah lebih baik, bahkan memberkati banyak orang? Atau hati kita sebenarnya lebih banyak memikirkan kepentingan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, keuntungan diri sendiri? Atau kita mau dengan segenap hati menyenangkan Tuhan, melakukan perubahan mulai dari keluarga kita, kemudian di tempat kerja kita, di tempat studi kita, di tempat pelayanan kita, dimanapun kita berada. Apa yang kita pikirkan yang bisa memuliakan Tuhan? Apa perubahan yang bisa kita lakukan? Mulai dari hal-hal yang kecil, yang semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan mau pakai kita untuk membuat pengaruh, membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Maukah saudara dengan segenap hati mengasihi Tuhan? Maukah saudara berani berubah meskipun banyak tantangan dan tantangan dan kesulitan dalam kehidupan saudara? Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akui Dia dalam hidup kita. Dia akan meluruskan jalan kita untuk memuliakan nama-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari Raja Yosia yang berani berubah di tengah tantangan dan kesulitan yang sangat besar. Kami belajar dari seorang anak Tuhan yang Tuhan berkati agar berani melakukan perubahan meskipun lama, meskipun sulit, dan mempunyai hati yang cenderung, yang condong dengan segenap hati mengasihi Tuhan, yang mendorong
kami untuk melakukan perubahan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami untuk boleh berubah. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Jikalau selama ini kami tidak berani berubah, bahkan kami melakukan dosa dan salah yang tidak berkenan di hadapan. Tolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Shalom. Amin.
随主的脚步，越走越光明。以后的天空最美丽，以后的天空最美丽，以后的天空最美丽。感谢主，赞美主！我一生中蒙神的带领，蒙神的祝福，每一年、每一夜，更是每一分每一秒，都在神的祝福当中。我怎么样的平安的度过一年又一年，一日又一日。我本身很喜欢这个泥土音乐专辑，就是在这个以后的天空的这首歌，我得到不少的这个鼓励与刚强。我们在日常的生活当中，我们每一时刻看到下雨的时候，我们觉得有许多不方便、不好受，更是有许多的麻烦。更是在我们这个生活的其中的雨呢，又如何？我们事业工作上的遭遇，我们的困难，更是我们身体的软弱、病痛，甚至被这个疫情肺炎的感染，我们多少时候会感到困扰、惧怕。一向来大家都认为我本身身体的健康应该没问题，但是几个月前的一天早上，我突然冒汗，当中最后我的双手麻痹，然后接下去背肩就觉得刚硬。经过我妻子跟护士给我一个 EKG 的检查，结果得知我心脏有出问题，所以赶紧到医院给我彻底检查，从中才得知我真正有2个的血管被阻塞，所以随时就动手术。当我在动手术到一半的时候，我被唤醒，原来是用 DC shock 2次的把我唤醒。那手术继续的进行，所以第一根的血管阻塞完成顺利，那第2根不敢再继续，然后顺利的度过了第1根阻塞的这一个手术。我感谢主，原来主还给我这个生命气息留在这个世界。但是经过医生的嘱咐，第2根的这个血管阻塞应该在这3个月以内一定要进行，所以就打算在7月的第2个礼拜应该进行第2次的这个手术。心里的焦急，但是经过大家孩子们与牧子传道一起的祷告，这个是得到圣经界这么的说，箴言书28章25，心中自私的便是愚昧人，凭智慧行事的心蒙拯救。所以我就想到，为什么我要用自己来做决定呢？应该我们已经祷告交到主，所以就隔天主给我力量，给我稳定的进行了那第2次的手术。感谢主，一切很顺利的完成。但是过后那个助理护士告诉我，第2个的阻塞的血管前次是78%，当在手术的时候已经是95%，
所以好在是神的祝福引导。所以如果没有动手术的话，有可能我会延迟过了3个月，还是那后果不敢设想。所以我有今天都是神恩待的。所以在我们生活当中，我们许多时候会不顺利，在我们的工作上，我们的事业上，在我们的身体的软弱中，我们多少时候会顾虑。但是我们回到神的跟前，后果就是神与我们同在，神的祝福。弟兄姐妹们，在我们的风雨生活当中，无论在事业、在工作、在环境中、在家庭中的问题，身体的健康出了问题时，都把一切交在主的手里，仰望我们的主，我们的救主耶稣基督。主的恩典温暖我们的心，跟随主的脚步，越走越光明。以后的天空是最美丽的，就如诗篇第28篇所记：耶和华是我的力量，是我的盾牌，我的心里依靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。愿神祝福我们每一个，引领我们每一个的路程。阿们。Saudara, mari saat ini saya mau mengajak kita mau meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar. Sembari kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari saya abang mengajak setiap kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Iman kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita? Mari saat ini saya berikan kita waktu untuk boleh berdoa secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Dengan perlahan kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
no turning back, no turning back. Mari taruh tangan kanan kita di dada. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Mengikut Engkau Tuhan adalah keputusan kami, komitmen kami. Biarlah hari ini boleh menjadi kembali hari kami sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam keseharian kami, di dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, biarlah kami boleh tetap mengikut Tuhan Yesus. Kami berani berubah. Kami berani tidak menjadi sama seperti orang-orang yang ada di sekitar kami yang hidupnya jauh dari Tuhan. Karena kami mengikut Yesus. Kami mengikut-Mu ya Tuhan. Itu artinya kami mau menaati setiap firman-Mu. Kami mau menaatinya, kami mau setia. Allah Roh Kudus yang kiranya boleh memampukan kami, menolong kami. Sebab kami ini lemah. Kami membutuhkan Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami, mengarahkan kami. Dan kami mau mengikutinya ya Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-Mu di tempat ini, setiap kami, jemaat BCS Medan, supaya sungguh-sungguh Tuh ya Tuhan, kehidupan kami dari hari lepas hari, kami boleh semakin bertumbuh di hadapan. Untuk setiap kami yang saat ini memiliki pergumulan, apakah itu sakit penyakit, pergumulan di dalam pekerjaan kami, pergumulan secara ekonomi, pergumulan relasi dengan sesama kami, entah itu di dalam keluarga atau rekan kerja atau orang-orang yang lain. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memulihkan, itu tepat pada waktunya Engkau ya Tuhan. Kami mau percayakan itu kepadamu. Berikanlah kekuatan, berikanlah iman kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus ya Tuhan menyerahkan tuh setiap program-program dalam gereja ini, untuk ibadah online saat ini yang terus berlangsung. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai. Tuhan tolong setiap kami yang melayani-Mu. Tuhan tolong untuk multimedia, untuk sound system. Kiranya Tuhan hari ke hari ya Tuhan boleh semakin baik lagi. Sehingga kami sungguh ya Tuhan di dalam ibadah online ini bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Untuk Sunday Talk, untuk Sateber ya Tuhan. Untuk persiapan kelompok kecil, untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang boleh sertai semua ini di masa-masa kami masih belum bisa bertatap muka. Tapi Tuhan kiranya persekutuan kami dalam jemaat BCS Medan ini boleh tetap terjaga. Kami boleh tetap erat tali kasih kami satu sama lain. Kami boleh saling memperhatikan satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan terus berikan mereka hikmat dalam mengelola bangsa ini. Tuhan berikan hikmat juga kepada pihak aparat ya Tuhan. Di dalam mengatasi berbagai macam isu-isu yang ada, isu radikalisme, korupsi dan sebagainya. Tuhan yang berikan hikmat pada mereka. Kami rindu bangsa kami boleh menjadi bangsa yang aman, bangsa yang maju dan makmur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seru kami di hadapan-Mu dan inilah persembahan kami. Kami memberikan bukan supaya kami mencari berkat ya Tuhan, tapi kami memberi karena kami sudah mendapat berkat itu dari Tuhan, dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang bersatu hati dan berdoa. Amin. Mari saudara kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
kasih ya Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti hari ini. Puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar, biarlah sungguh ini boleh menjadi kekuatan sekali lagi dalam kehidupan setiap kami. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati, pikiran kita kepadanya, dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pimpinan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara-saudara. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alipin untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan yang kiranya senantiasa memberkati pelayanan Musa Alipin untuk seterusnya. Kami dari BCS Medan juga mau menyampaikan terima kasih kepada Chun Ministry untuk pelayanan hari ini, untuk kesaksian dan juga pujian. Tuhan yang kiranya boleh senantiasa memberkati Pak Chun Chun dan keluarga di dalam pelayanan Chun Ministry ini untuk kedepannya. Malam hari ini kita ada Sunday Talk. Sunday Talk-nya masih dalam seri parenting. Ya, kalau kita masih ingat kira-kira mungkin 3 minggu yang lalu kita Sunday Talk kita adalah mengenal ya, membangun spiritualitas anak. Kemudian minggu yang lalu kita sudah belajar tentang harta warisan. Ya, itu juga adalah seri parenting, dan pada hari ini Sunday Talk kita temanya adalah seni membimbing anak-anak zaman now. Ini secara khusus akan lebih tertuju kepada tiap orang tua. Karena itu untuk papa mama, mari ikut di dalam Sunday Talk malam hari ini. Kita akan belajar bagaimana ya kita dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita ya di zaman seperti ini, di zaman teknologi yang begitu canggih, zaman game yang begitu marak, ya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kita bisa membimbing mereka di dalam Tuhan. Saudara tentu ingin anak-anak saudara bisa semakin baik untuk kedepannya kan, amin. Karena itu saudara ikutilah malam hari ini, nanti Pendeta Alipin yang akan menyampaikan materi, yang akan berbincang-bincang bersama dengan kita. Saya harap kita semua, orang-orang tua, para papa mama bisa benar-benar berhasil, sukses di dalam membimbing setiap anak-anak saudara-saudara. Kemudian saudara, ibadah kita minggu depan, tema ibadah kita adalah sepucuk surat untuk pendosa. Ya, saudara, kita masih tetap terus dalam rangkaian seri Journey of Grace. Kita tetap terus merenungkan perjanjian lama, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Biarlah kita boleh tetap datang kepada Tuhan dengan kerinduan ya kepada Tuhan. Jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian saudara, saya mau terus mengingatkan kepada papa mama bahwa sekolah minggu kita sekarang ini masih melalui aplikasi Zoom. Itu setiap jam 9 pagi saudara, setiap hari Minggu. Tetap ajak anak-anak ikut sekolah minggu. Bagi papa mama yang anak-anaknya belum ikut sekolah minggu, mari ajak mereka ikut. Ada kelas besar, ada kelas kecil, dan itu setiap jam 9 pagi ya. Saudara, dan saya mau terus mengingatkan juga pada setiap kita bahwa materi ya, tema-tema bahan ajar di dalam sekolah minggu itu kebanyakan mayoritas adalah sesuai sama dengan tema-tema ibadah kita di hari Minggu. Tujuannya apa? Supaya setiap papa mama bisa mengajak anak-anaknya berdiskusi tentang firman Tuhan yang sudah direnungkan. Kan baik ya saudara ya. Dan orang tua sangat diharapkan bisa mengingatkan lagi anak-anaknya untuk firman Tuhan apa yang sudah mereka dengar tadi. Bisa tanya tadi merenungkan apa, ayo kita coba diskusi tentang firman Tuhan yang tadi. Saudara akan baik sekali. Ya saudara, oleh karena itu mari tetap terus mengajak anak-anak saudara membahas tentang firman Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, saya mau terus mengajak setiap kita
Mari kita tetap setia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara, bagi saudara yang tidak punya agenda susunan jadwal bacaan Alkitab setahun, saudara bisa ikut program gereja. Saya terus kirimkan itu di grup tiap bulan, saudara. Dan tiap hari saya selalu ada kirimkan bacaan Alkitab harian. Mari kita boleh tetap terus membaca, merenungkan firman, sebab itu adalah dasar kekuatan penopang di dalam kehidupan kita. Baik saudara, demikian saja warta pengumuman hari ini. Saya harap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, terus bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.